Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya hormati para pejabat di lingkungan Kabupaten Bantul, kemudian para tamu undangan, akademisi, ilmuwan, barangkali ada alim ulama dan tokoh masyarakat serta relawan, dan para tamu hadirin sekalian. Alhamdulillah, saya dapat bagian yang terakhir. Yang terakhir ini ada untungnya, ada enggaknya. Untungnya mungkin saya singkat saja karena mempertimbangkan banyak hal. Pertama, kondisi semakin berguguran di medan jihad untuk mendengarkan materi ini, karena kata ustadz saya, belajar itu kayak orang berjihad ya. Jadi tantangannya besar. Tantangan kondisi baik lahir maupun batin maupun kondisi eksternal. Nah, kalau kondisi lahir dan batin, siang ini jadwalnya makan siang. Habis makan biasanya bawaan tubuh ini mulai naluri, dan itu sunatullah, itu karena mulai mengantuk. Kondisi eksternal, nah ini siang ini macam-macam. Jadwalnya jemput anak gitu Ustaz ya, Pak ya. Kemudian ada jadwal acara yang lain. Tapi ini mengalir saja, dan saya mencoba untuk memberikan sedikit perspektif ya. Tapi sebenarnya keuntungan yang kedua ini Pak Moderator, materi saya sebenarnya sudah dilahap oleh 3 narasumber tadi ya. Tadi oleh Pak Jatmiko, Pak Sarwidi yang memberikan perspektif tentang konstruksi gempa dari sisi bangunan segala macam. Bahkan Pak Jatmiko tadi sudah seperti ustadz beneran ya. Sudah banyak perspektif ayat-ayat kauliyah maupun kauniyah. Dan Pak Dwi tadi juga bagaimana perspektif tentang perilaku baik yang harus dilakukan ketika mempersiapkan diri menghadapi gempa atau ketika gempa bahkan pasca itu. Nah, saya sedikit mungkin mereview sedikit ya dalam perspektif agama. Barangkali di sini ada yang juga Islam maupun agama-agama lainnya. Paling tidak perspektif agama itu memberikan pandangan tentang universal, karena agama itu ketika hadir di tengah-tengah manusia yang paling ditekankan kan adalah sisi moralitas dan juga nilai-nilai kemanusiaannya. Oke, ini lanjut saja. Ini beberapa karya terakhir ini tentang madrasah, karena saya basicnya di pendidikan sebetulnya. Nah, saya mau clickbait sedikit tentang apa yang saya sampaikan ini di tampilan ini. Bapak Ibu mungkin bisa melihatnya ya. Jadi segala sesuatu yang muncul itu belakangan, apalagi yang berkaitan tentang bencana itu mulai ada cerita-cerita lain. Ya, cerita lain itu tidak lain dan tidak bukan kalau pengen rame di masyarakat, sesuatu yang sifatnya gaib. Nah, misalnya, yang gaib itu kan macam-macam ya, jodoh, rezeki, apalagi suatu hal yang tidak bisa mungkin secara kasat mata atau diprediksi manusia, yang itu tidak secara matematis mungkin matematikanya manusia itu nggak dapat. Jadi hal yang gaib itu menjadi permainan terus ya, yang asik yang digunakan oleh manusia saat ini. Nah, saya coba-coba karena di 2006 itu saya masih usia 16 tahun dan kebetulan saya bukan orang Jogja. Jadi posisi 2006 itu masih di Palembang. 2012 baru hijrah ke Jogja, baru tahu kalau Jogja itu dulu pernah gempa yang cukup dahsyat, lebih dari 4.000 sampai 5.000 Pak ya. Ya, korban jiwa dalam satu waktu itu menurut saya sangat besar sekali. Di samping ada tsunami Aceh waktu itu. Nah, di balik story gempa itu muncullah juga ada tentang kisah mistik-mistik. Nah, kaitannya dengan agama apa nih? Nah, di sini coba saya melihat ada hal yang menarik di sini. Ini bentuk daripada bagaimana respon masyarakat yang barangkali sebetulnya ini gagal paham dengan fenomena alam, dan juga perlu literasi yang cukup kuat yang berkaitan tentang fenomena alam dan kejadian apapun itu. Di satu sisi fenomena alam dia punya ilmunya, tadi dari para pakar, kemudian dari orang-orang yang mungkin dari secara sosial, psikososial juga memberikan treatment. Nah, disitulah juga agama itu sebenarnya juga hadir, karena di satu sisi orang harus mempelajari sesuatu yang itu untuk bertahan hidup, dan agama itu memberikan penguatan secara mental. Nah, belakangan kami diberitahu di Jogja ini tingkat orang mengakhiri hidupnya juga tinggi belakangan, dan itu usianya bukan karena terbentur faktor ekonomi, tetapi semakin kesini semakin muda.
Ada anak-anak itu mahasiswa, ini jujur saja, flash disk materi kuliahnya itu hilang. Dan dia takut dimarahin dosen dan juga teman-temannya, mengakhiri hidupnya bunuh diri. Karena sekadar takut materinya hilang dan takut dimarahin. Ada juga mungkin karena faktor bimbingan dan sulit menghadapi orang lain, tidak terbiasa, tertekan, kemudian juga mengakhiri hidup. Nah, salah satu ini juga barangkali, sebenarnya agama itu harusnya hadir, memberikan penguatan tentang keberadaan hidup dan mengoptimalkan potensi diri. Nah, kalau dari sini, ini kan cerita lain lagi nih. Ini ibarat kata fenomena alam dijawab dengan cerita mistik. Kalau padahal dari fenomena dulu, kalau kita baca filsafat itu kan dari fenomena alam, kemudian ada mulai orang menjawab fenomena alam itu, misalnya kenapa terjadinya gerhana matahari? Oh, karena dimakan monster. Nah, itu jawaban siklus pada waktu dulu. Kemudian ilmu pengetahuan mulai berkembang, oh karena ada fenomena-fenomena yang diyakini sebagai fenomena alam. Nah, lanjut. Nah, ini saya coba capture dua pendapat atau dua komentar yang mungkin agak sedikit berbeda. Kalau yang pertama merespon konten tadi dengan cara begini katanya, "Wow, beberapa malam setelah gempa banyak kejadian mistik." Wah, mulai ditekankan tuh, ya. Terlepas dari kondisi apa yang kita rasakan di Jawa itu kan sangat kental dengan mistiknya. Nah, maka salah satu antropolog yang ada di Amerika yang dia itu salut dengan orang Jawa, orang Indonesia adalah kemampuan orang Indonesia berkomunikasi dengan alam gaib. Itu yang diakui benar. Karena pernah kejadian waktu itu masuk hutan untuk meneliti tentang apa itu, dan anggota TNI atau apa ya biasanya itu anggota TNI kemudian itu punya semacam kemampuan dia berkomunikasi dan urusan mereka di hutan itu lancar. Nah, oleh antropolog kemampuan orang Indonesia itu keren katanya ya. Kemampuan mereka berkomunikasi dengan makhluk gaib. Dan makanya kalau di Indonesia itu tuh paling keren, hantunya itu banyak berbagai macam jenisnya. Ada genderuwo, apalagi kuntilanak, suster ngesot gitu kan. Nah, kalau di luar negeri, di Eropa terutama itu nggak keren ya. Karena hantu-hantu yang mereka create itu tuh ya vampir, apalagi ya boneka yang gerak-gerak gitulah. Artinya apa? Kecenderungan di Indonesia terkaitan tentang gaib ini itu potensi pasarnya masih sangat tinggi. Nah, kenapa kaitan dengan perspektif agama berkaitan dengan ini? Nah, kita perlu mengedukasi artinya di masyarakat bahwasanya fenomena alam di satu sisi kalau dalam perspektif agama Islam mungkin juga sama dengan agama lain, paling nggak ada dua perspektif ya. Tapi saya bacakan dulu yang pertama itu dia tentang mendukung berkaitan tentang gaib. Wah, ada penampakan arwah, tangisan malam hari, ya wajar. Kalau orang gempa malamnya nggak ada rumah, mungkin panas itu nangis itu wajar ya. Awalnya takut, lama-lama biasa saja. Mungkin memang arwahnya penasaran atau jin leluhur juga merasa sedih kampungnya hancur. Nah, ini yang pertama. Kemudian komentar yang kedua ada, rasanya mau ikut nangis. Di sini lebih kepada alhamdulillah baik saja, pelajaran bagi kita semua karena apapun yang terjadi itu kehendaknya. Nah, ini menurut saya dua perspektif yang berbeda. Yang pertama berkaitan tentang mistik yang kuat. Kemudian yang kedua bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam ini, apapun yang terjadi juga terhadap diri kita, itu juga bagian dari rencana Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi sudah dijelaskan definisi gempa. Nah, ini saya mau memberikan konsep sedikit tentang musibah ya. Karena mungkin tidak lama, saya 10 menit lagi. Dan itu adalah berita yang terbaik bagi para audiens. Nah, jadi musibah itu, bencana itu dia punya beberapa definisi kalau dalam Islam. Ada bencana, ada bala, apalagi ya. Mungkin ada fitnah, fitnah dunia gitu kan. Apalagi macam-macam ya. Ada kehancuran. Nah, kalau di kita musibah itu, kalau di Indonesia lebih sering konotasinya negatif. Dapat musibah. Tapi sebetulnya kalau dalam Islam, musibah itu segala apapun yang diterima diri kita. Oh, misalnya saya mendapatkan rezeki, itu sebenarnya musibah. Karena musibah itu asal katanya asoba, itu yang diterima, yang kita terima. Bahkan ketika saya hadir di sini pun sebenarnya itu konsepnya adalah musibah. Tapi musibah yang sifatnya ada dua. Ketika itu musibah yang menyedihkan dan menyulitkan, maka dalam Islam itu diperuntukkan harus dengan responnya dengan sabar. Nah, kalau musibah itu ya apa yang kita terima itu bentuknya kemudahan, keberkahan dan juga memperlancar urusan kita, maka harus dilakukan responnya dengan rasa
syukur. Jangan sebaliknya, teman yang dapat musibah negatif, kesulitan disyukurin, rasain dulu. Nah itu kebalik, ya. Sama kita bersyukur harusnya mendapat nikmat yang luar biasa, kita biasa-biasa saja. Nah itu harusnya kebalik ya. Jadi konsep ini, maka dalam Islam itu ada dalam surat Allazina iza asobathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul. Jadi apapun yang kita terima semuanya dari Allah, balik lagi ke Allah. Oke. Nah ini tadi sudah banyak lah dijelaskan oleh Pak Jatmiko ya, beberapa dalil yang lain yang sebetulnya tentang gempa itu sudah memang fenomena alam. Jadi memang bumi ini diciptakan, yang nggak tahu saya mungkin dari ilmu geologi atau pertanahan, dia itu berlapis-lapis dan sewaktu-waktu memang pada waktunya nanti akan bergejolak. Maka kalau sering Bapak Ibu atau audiens sekalian pernah membaca surat Al-Zalzalah, iza zulzilatil ardu zilzalah, artinya bumi itu digoncangkan sewaktu-waktu, kadang bergerak sedikit, kadang goncangannya cukup keras, dan itu sangat terjadi, sering terjadi. Nah kalau kita melihat, mencoba untuk mencari buku panduan terkait tentang bencana ini kira-kira di mana? Nah dua organisasi mainstream ini, saya yakin juga di luar organisasi ini juga banyak memberikan buku panduan. Bahkan dari BPBD ya juga punyalah itu yang berkaitan tentang panduan-panduan ketika mitigasi, waktu pelaksanaan bencana, bahkan pasca bencana. Nah di sini konteks kebencanaan ini bukan hanya sekedar infrastruktur bangunan, tetapi psikososial juga itu. Nah maka berkaitan dengan situ agama kadang juga masuk di situ. Masuknya apa? Daya tahannya, daya juangnya, kerelaannya atas musibah, kemudian terkait menerima dengan musibah itu seperti apa. Nah di sini panduan-panduan yang dari, kalau kita lihat dua mainstream organisasi, ada dari Muhammadiyah maupun dari NU. Nanti bisa kita sebar atau share materinya yang ini. Nah ini menurut saya jadi panduan lah yang berkaitan tentang bagaimana pelaksanaan yang kaitannya dengan bidang keagamaan ketika dalam posisi ya mitigasi ketika bencana maupun pasca bencana itu berlangsung. Nah ini dua aspek terkait tentang gempa atau musibah itu bisa dilihat dari dua hal. Pertama memang karena itu berasal dari Tuhan. Ya karena dunia ini kan diciptakan atau bumi ini diciptakan memang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sudah memberikan kode-kode itu dalam Al-Quran karena potensi gempa itu terjadi itu sangat terjadi, bisa jadi terjadi. Nah kedua, bencana itu bisa jadi juga terjadi karena akibat ulah manusia. Ya tapi kalau gempa itu ulah manusianya seperti apa? Nah itu yang saya belum tahu. Tapi misalnya kerusakan alam itu bisa jadi terjadi, misalnya banjir atau longsor ya. Karena apa? Ulah manusia yang semakin kesini semakin tamak. Saya ingat saya di Jogja tuh udah mulai 2012. Nah rumah saya yang di Palembang itu bertahun-tahun, belasan tahun gak pernah banjir. Tapi dalam 1 tahun terakhir ini banjir semuanya. Karena apa? Satu wilayah di sebelah kecamatan saya udah dibangun pabrik, mobil, dan jalanan-jalanan yang ada di komplek rumah saya yang di Palembang tuh udah ditutup pakai semen semua. Betul. Artinya aliran air itu kemana itu nggak ada larinya. Airnya muter-muter yang ada di komplek itu. Apalagi rumah agak sedikit rendah. Nah padahal rumah kami waktu itu sudah tingginya 1,5 meter lebih tinggi dari yang lain waktu itu, udah paling tinggi. Sekarang sama rata dengan jalan ya. Nah itu barangkali itu bagian dari ulah manusia yang membawa dampak terhadap bencana itu sendiri. Nah berkaitan tentang gempa tentu struktur dari beberapa wilayah dan juga negara termasuk dari mana potensinya itu, maka dari ilmu bumi atau geologi yang lebih paham itu ya. Nah tentu balik lagi kalau dalam perspektif agama yang diambil adalah apa? Bukan untungnya ya, tapi adalah hikmahnya. Hikmahnya itu apa? Tadi kehidupan manusia itu kan hanya sekali. Tapi Islam atau agama-agama bahkan negara itu memberikan dorongan agar kita untuk terus bertahan hidup. Karena bertahan hidup itu bukan untuk diri kita sendiri, terutama diri kita sendiri tentu untuk menyelamatkan diri, kemudian untuk orang lain. Karena ada kepala keluarga yang punya istri anak-anaknya, ya ada guru yang punya murid-muridnya, ada kepala-kepala unit yang punya anak-anak buahnya. Maka semua itu dalam kehidupan manusia, ya terutama dalam agama, agar manusia itu bisa bertahan hidup. Nah, agama itu hadir di sini untuk sebagai pengingat. Sudah waktunya ketika memang kita menerima ajalnya, maka dalam kondisi itu maka manusia akan mati. Tetapi mati dalam keadaan apa? Keadaan yang terbaik, di mana
kita bisa menjaga diri kita, kemudian hadir dan siap ketika ajal maut itu dalam kondisi yang terbaik itu. Tapi namanya gempa kan kita nggak bisa memprediksi Pak ya. Mungkin ada ilmu prediksinya, tetapi dalam seketika waktu itu juga tidak bisa. Karena tadi saya dengar cerita banyak orang waktu itu 2006 itu sedang di kamar mandi juga kan, di toilet segala macam ya. Mungkin ada juga di sini yang mengalami waktu itu terkunci, ada yang bahkan meninggal di sana karena memang jamnya itu jam sedang bersih-bersih beraktivitas untuk aktivitas pagi ya. Nah kondisi itu mungkin kita tidak bisa, kalau mau mencari kondisi terbaik, mungkin orang sedang berdoa gitu kan, sujud gitu kan. Bahkan ketika orang sholat pun, ini perlu diketahui juga, ada jamaah yang meninggal, sebaiknya jangan dibiarkan. Karena apa? Kewajiban menolong nyawa itu juga wajib. Maka ketika ada kita berjamaah, kemudian salah satu jamaah meninggal, itu jangan dibiarkan. Walaupun memang meninggalnya dalam kondisi terbaiknya, tetapi sebagai jamaah yang lain boleh 1-2 orang yang membatalkan diri untuk menolong, siapa tahu dengan pertolongan itu menyelamatkan kehidupannya. Nah, jadi sebetulnya berkaitan tentang kehidupan juga korelasi dengan bencana ini, maka dalam Islam ini bagian dari pengingat bahwasanya hidup hanya sekali, hiduplah yang terbaik, kemudian menyiapkan diri dalam posisi apapun itu. Nah, yang bagian paling bawah itu kesempatan bertobat. Nah ini jadi memang tobat ini nggak gampang kalau kita belum kena sanksi dan terasa apapun biasanya. Saya misalnya pernah di pesantren 6 tahun itu kabur dari kegiatan, saya manggang ayam di kampung sebelah, ketahuan oleh ketua OSISnya ditempeleng. Nah semenjak itu saya tobat. Artinya udah dapat hukuman dulu. Nah apakah manusia ini kita perlu dapat hukuman dulu atau dapat sanksi dulu sehingga baru kita tobat? Padahal hukuman dan sanksi itu sudah terjadi di beberapa wilayah dan juga orang lain yang sebenarnya itu bagian dari bagaimana untuk mengingatkan kita untuk bertobat. Nah ini yang biasa sering diajarkan ya. Intinya segala upaya, kekuatan dan usaha baik dari sisi infrastruktur, ilmu pengetahuan dan juga dukungan apapun itu tentu itu harus dilakukan. Nah, tapi bagian dari itu juga kita tentu ada upaya berserah diri karena segala apa yang dilakukan itu barangkali juga belum maksimal, maka yang terakhir adalah kita tetap berdoa dan juga berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perspektif ilmiah dalam Islam sehingga tadi perspektif tentang agama dan juga ilmu pengetahuan itu tidak terpisah satu sama lainnya. Jadi agama tanpa ilmu itu buta. Ya, jadi agama tanpa ilmu itu pincang. Tapi ilmu pengetahuan tanpa agama itu buta. Ibarat dia seorang ilmuwan tapi dia tidak punya moral yang mempertimbangkan agama itu dalam aspek kehidupan sosial misalnya atau ke aspek hubungan manusia dengan Tuhannya, maka dia akan melakukan riset-riset atau produk-produk yang itu sebenarnya membahayakan kehidupan manusia. Misal dia membuat anatomi manusia nanti bergabung dengan hewan jadilah makhluk apa. Itu kan penemuan yang luar biasa mungkin. Tetapi itu dia buta terhadap batas-batas agama dan juga batas-batas ketuhanan. Makhluk seperti apa nanti yang akan jadi kan? Manusia separuh hewan. Begitupun sebaliknya, agama tanpa didukung oleh ilmu pengetahuan dia akan pincang ya. Seolah-olah ini adalah bagian dari wahyu Tuhan katanya. Tidak butuh ilmu agama, padahal dengan ilmu agama itu dengan ilmu pengetahuan itu memperkuat narasi-narasi agama yang diperlukan. Nah, barangkali itu dari saya sebagai penutup saja. Mudah-mudahan nanti dari diskusi kali ini kita bisa berdiskusi yang lebih lanjut dan ini barangkali doa yang dibutuhkan karena sewaktu-waktu kita dalam kondisi apapun. Kalau dalam perspektif agama itu doa itu adalah senjata ya. Senjata itu kan ibarat kalau ada musuh kita menggunakan senjata. Kalau ada kondisi yang tidak memungkinkan dengan doa inilah siapa lagi yang mau nolong. Ada unik kejadian di pesawat ketika itu terjadi turbulensi itu kemarin yang pesawat yang kejadian itu turbulensi satu meninggal. Banyak yang jerit dalam suatu Allah Akbar artinya ya sekondisi apapun, satu sosial manusia seperti apapun, dalam kendaraan yang termewah apapun ternyata ya doa yang terakhir inilah artinya berserah diri kepada Tuhan lah manusia itu sebetulnya jujur dan mengakui
ada kekuatan yang lebih besar yang sebenarnya itu bisa menyelamatkannya, yaitu Tuhannya. Maka banyak kejadian orang itu ya tadi ujung-ujungnya berserah diri kepada Allah ya. Barangkali itu saja dari saya. Mudah-mudahan jadi pemantik untuk diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.